Itu tadi topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan beberapa perbankan yang diduga melakukan transaksi mencurigakan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda dan kita tunggu ini perkembangannya seperti apa ke depannya. Ya, dari topik of the day berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Lagi-lagi dari komoditas, kali ini dari komoditas WO pemirsa yang dalam beberapa waktu terakhir ini mengalami penguatan yang cukup signifikan di mana harga CPO sudah berada di atas Rp3.000 Malaysia dan momentum ini tampaknya tidak disia-siakan oleh beberapa emiten yang ada di sektor ini untuk memacu kinerja mereka di semester kedua di 2020 termasuk dari emiten SGRO. Dan seperti apa informasi selengkapnya? Mari kita simak tayangan berikut ini. Dikutip dari berbagai sumber, Head Investor Relation PT Sampurna Agro Tbk atau SGRO, Michael Kesuma kepada media mengatakan harga CPO saat ini telah melampaui ekspektasi harga perseroan untuk sepanjang tahun ini. Kenaikan harga CPO ini dinilai menjadi tambahan angin segar di tengah banyaknya ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. SGRO mengaku optimistis kenaikan harga CPO akan mendukung perseroan untuk mencetak kinerja yang jauh lebih baik pada paruh kedua tahun ini dibandingkan 6 bulan pertama tahun 2020. Apalagi kinerja juga akan didukung dengan proyeksi volume produksi semester 2 2020 yang lebih tinggi 30 hingga 50% dibandingkan dengan paruh pertama tahun ini seiring dengan momentum musim panen yang tinggi. Sementara pada semester 1 2020 SGRO sudah membukukan penjualan bersih sebesar 1,60 triliun atau tumbuh 17,51%. Selain itu SGRO berhasil mencatatkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp971 juta dari sebelumnya perseroan membukukan rugi bersih Rp19,22 miliar secara year on year. Berdasarkan data Bursa Malaysia pada Senin 21 September 2020, harga CPO untuk kontrak teraktif Desember 2020 berada di posisi Rp3.008 per ton, turun 2,34%. Namun demikian harga CPO masih mencatatkan kinerja cukup impresif dengan berhasil meroket hingga 50% sejak menyentuh level terendahnya Rp1.946 per ton pada Mei 2020 akibat sentimen pandemi COVID-19. Kenaikan harga didukung permintaan dari China yang mulai mengimpor komoditas dalam jumlah besar. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, dari informasi fundamental berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pola pergerakan teknikal dari SGRO baik secara intraday tradingnya maupun di sepanjang tahun 2020. Nanti juga kita akan lihat bagaimana dari sisi valuasi, terutama dari sisi PER dan PBV-nya. Apakah masih menarik atau tidak? Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya untuk SGRO di sepanjang perdagangan hari ini. Mulai dari pembukaan sesi pertama pada pagi tadi dibuka di level 1415, kemudian posisinya stagnan sampai dengan pada perdagangan 10 pagi. Sementara pada penutupan sesi pertama di hari ini, SGRO mengalami penguatan yang cukup signifikan di 1445. Namun posisi ini tidak mampu dipertahankan oleh SGRO karena pada pembukaan sesi kedua ini kembali mengalami koreksi dan berada di level 1400. Dan level 1400-an ini dipertahankan sampai dengan penutupan sesi kedua hari ini. Dari update dari data RTI pemirsa, level 1400 dan ditutup di level 1400 dan menguat di 0,36% maksud kami. Sementara range pergerakan harganya di sepanjang perdagangan hari ini, posisi terendah ada di level 1370, sementara posisi tertinggi ada di level 1475 di sepanjang perdagangan hari ini. Dari intraday berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pola pergerakan dari SGRO di sepanjang tahun 2020 ini. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami mulai dari Januari pemirsa, di 2 Januari masih berada di level 2000-an, 2400, namun di Maret ini mengalami koreksi di 2200. Kemudian di April kembali mengalami rebound di 2490, bahkan di Mei ini kembali
melanjutkan reboundnya dan sudah menyentuh ke level 2.500-an. Namun di Juni ini kembali koreksi di 2.320 dan di September di 1.400. Ada harapan untuk SGRO kembali mengalami penguatan seiring dengan penguatan harga CPO dan keoptimisan kinerja mereka di kuartal kedua di 2020. Kita akan coba lihat juga dari sisi valuasi pemirsa, bagaimana posisi PER dan PBV dari SGRO. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda untuk posisi PER, PBV, kemudian juga ada PSR-nya, kemudian juga ada PCFR-nya. Untuk dari sisi valuasi, PER-nya ada di 1445,00 kali, ini sudah cukup tinggi. Kemudian juga dari sisi PSR-nya di 0,85 kali, sementara dari sisi PBV-nya ada di 0,69 kali. Sementara untuk dari price cash flow ratio atau PCFR-nya di 2,55 kali. Grafis yang Anda saksikan di layar televisi Anda itu adalah pola pergerakannya ya pemirsa. Sementara untuk dari sisi valuasi, saya akan coba sampaikan untuk PER-nya, saya ulang kembali, di 1445,00 kali. Sementara dari sisi PBV-nya ada di 0,69 kali. Ini informasi dari teknikal fundamental dari SGRO dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan pemirsa, kita akan jeda kembali terlebih dahulu di segmen selanjutnya nanti. Kita akan coba review bagaimana kegiatan perdagangan di sepanjang hari ini, proyeksi untuk jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi, bergabung di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Kami akan segera kembali sesaat lagi.